ya. Demikian apa adanya, pasti disisakan kepada sang kekasihnya. Dilihat kok tidak ada satu paha. Balik lagi jalan kaki Nabi SAW ke rumah, bertanya, sudah malam hari. Sampai rumah sudah sampai sekitar habis isya. Ya Aisyah, aku tadi melihat kambing, ternyata tidak ada satu paha. Kemanakah? Benar wahai Rasulullah, aku melihat engkau dari pagi sampai sore belum makan, maka aku sisakan yang namanya paha kambing ini untuk engkau wahai Rasulullah. Maka tersenyumlah Nabi Muhammad SAW sambil bersabda, wahai Aisyah, bukankah satu ekor kambing itu kalau diambil kakinya satu berarti pincang? Maukah engkau melihat yang tidak sempurna di dalam beramal? Seperti itu. Maka berikanlah satu paha ini Aisyah. Sambil menangis Siti Aisyah melihat Rasulullah dalam keadaan yang sangat berat untuk mengantarkan kambing lagi kepada ahli sufa. Itu ahli sufi, orang yang berpikir. Jadi keluar rumah jalan kaki lagi, hanya ngantarkan sampelnya kambing. Ini hadiah kita semuanya. Ini tidak ada 0,1% akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita bisa menjalankan separuhnya saja, itu bukan karena ikhlas. Akhirnya disampaikan itu satu paha sambil berdoa. Yang menerima daripada daging tadi semua Sufyan mendoa ke atas, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Menerima dengan senang hati. Jadi satu kambing yang telah diperoleh dari Nabi SAW atas karunia Tuhannya. Kalau kita memandang atau melihat dari sudut tentang rezeki, tentu manusia tidak perlu takut. Bahkan rezeki itu telah ditetapkan, diputuskan bahwa dengan detik dan menit jam yang tidak diketahui oleh manusia. Rezeki sifatnya gaib. Boleh direncanakan, boleh dipikirkan, boleh diangan-angan, tapi jangan diputuskan. Karena yang memutuskan urusan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikianlah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadiah itu? Maka tidak kuturunkan Nabi Muhammad SAW kecuali membawa berita gembira dan peringatan. Dan tidak kuturunkan Nabi Muhammad SAW kecuali memberi petunjuk kepada manusia. Maka itulah ciri-ciri daripada Nabi SAW, adalah yang menonjol sifat zuhudnya, yang sekarang dipakai sama aulia-aulia semuanya, mengambil bagian bagaimana cara berzuhud, enggan terhadap dunia. Ya. Maka dengan demikian sedikit sejarah
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang padri atau sekarang pendeta, rahib di zaman dulu itu padri rahib itu penganut Injil, tapi Injil yang benar-benar dibawa Nabi Isa alaihissalam, ahli ibadah. Maka satu malam bermimpi akan datang nanti Nabi yang bernama Ahmad, yang di dalam Al-Quran bernama Muhammad, yang di dalam kitab Zabur Taurat bernama Ahyad. Ini nama Nabi kita Muhammad SAW. Maka ciri-cirinya, di pundaknya ada tanda khotaman nubuah, tertulis nama Allah segitiga. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itu tulisan di pundak kanan. Yang pertama. Yang kedua, dia memiliki ciri apabila berjalan naik onta yang dengan lapangan bebas, awan menutupi dan mengiringinya. Yang ketiga, fasih ucapannya. Yang keempat, memiliki sifat rendah hati. Yang kelima, apabila menerima hadiah, maka katakan hadiah itu satu pikul kurma, maka cuma dia ambil satu butir kurma. Apabila mendapatkan sedekah, sama sekali tidak pernah disentuhnya. Apabila itu ciri-ciri yang demikian, wahai rahib, datanglah kamu berkhidmat kepadanya. Ini tiga pendeta. Kemudian mencari, ternyata dilihat waktu berjalan sama pamannya berdagang negeri Syam, ada awan yang mengiringi di atasnya. Dilihat, pasti ada. Ternyata ada seorang pemuda yang masih berumur 12 tahun mengikuti dagang pamannya. Begitu melihat, ini ada ciri siapa, ternyata semuanya orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang ternyata anak kecil, dibiarkan, belum jelas. Sampai sabar menunggu lagi. Akhirnya diketahui rumahnya di Madinah, yang gubuk kecil saja. Dan dilihat ternyata Nabi Muhammad SAW ini sebagai langganan, seperti orang sales. Jadi Nabi ini mengantar barang sama saudagar kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Waktu itu umur mencapai 24 tahun. Jadi rahibnya ini menunggu mulai umur 12 sampai 24 tahun, 12 tahun, untuk menunggu kebenaran datangnya seorang Rasul. Begitu melihat cerdasnya, ini Siti Khadijah umur 39, umur Nabi 24. Dilihat pemuda ini kok rajin, cerdas, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tepat janjinya, jam 7, terus diperhatikan oleh Siti Khadijah, yang saat itu Siti Khadijah mempunyai perniagaan besar dan disegani oleh raja-raja kafir. Itu kisahnya asalnya. Informasi
masih tanya sini, siapakah Muhammad? Waliman Muhammad. Akhirnya ditawarkan bagaimana, maukah nikah dengan Siti Khadijah? Karena akhlaknya ini rendah hati, merasa diri ini tidak pantas. Bagaimana aku akan mengawini janda yang kaya raya, bahkan kafir Quraisy. Jadi Siti Khadijah ini belum masuk Islam. Terus kemudian tetap berlangganan antar barang Nabi. Bagaimana? Seperti kurir, seperti sales. Disuruh pamannya ngantar barang, terjadi pendekatan, akhirnya dipaksa sama pamannya. Kalau engkau tidak mengawini dengan Siti Khadijah, bagaimana nasib perekonomian kita? Ini ada tekanan-tekanan. Diperhatikan terus sama rahib, sama pendeta ini, sama padri ini, akhlak Nabi SAW. Belum ditemui yang syarat yang kedua tadi. Artinya sampai sopannya diketahui, taat walaupun pamannya Abu Thalib ini seorang kafir Quraisy, satu rumah dengan Nabi SAW. Bukan karena nafsu. Jadi nikahnya bukan karena nafsu atau gairah, bukan. Nabi bukan seperti kita. Nabi adalah pedoman suri teladan agar kita mengikutinya. Tanpa memandang ini, memandang harta dan segalanya, cuma satu syarat Nabi. Wahai ibunda, memanggil 25 sama 40, maukah engkau masuk Islam? Aku tidak memiliki apa-apa, tapi modalku bagaimana kau masuk Islam. Karena cinta, ya, orang karena cinta ini masalah agama nggak masalah, ya kan? Kristen masuk Islam, hari mana masuk Kristen lagi kalau sudah punya anak. Itu orang-orang kita ya. Tapi kalau Siti Khadijah berjanji masuk Islam, belajar ibadat, ya kan gitu. Nah kita terjadilah nikah. Nah baru di situ meletakkan Nabi ini orang yang memiliki sifat pemalu, tidak memiliki sifat serakah dan tamak dan rakus, bahkan makin rajin membantu kerjaan Siti Khadijah, dan tidak merasa memiliki, tetapi merasa dia mengambil upah. Coba bayangkan, jadi ada suami kalau udah nempel sama istri yang kaya, biasanya nggak mau. Akhirnya datanglah rahib itu melihat kejadian-kejadian itu, datang untuk silaturahim di tempat Nabi SAW. Dicoba, sengaja ngasih kurma 1 pikul. Datang 3 rahib, akhirnya kasih 1 pikul. Tanya lagi, untuk apa? Ini sedekah dari kami rahib dari seberang. Ditunggu. Akhirnya kurma itu tadi, baiklah, kami kenal banyak budak-budak, orang-orang yang membutuhkan. Langsung Nabi keluar bersama sahabat itu membagikan kurma itu. Sak keranjangnya bisa dibuang bisa. Jadi bukan kurmanya saja, sak keranjangnya dikasih lagi. Habis pulang tidak bawa. 1 sudah. Tanda-tanda kerasulan sudah ada. Nih. Yang kedua, datang lagi membawa gandum.
ya, bawa gandum, kurma, 1 pikul gandum, 1 pikul. Kemudian rahib mengatakan, ini bukan sedekah wahai Nabi, tapi ini adalah hadiah. Nah, kasih hadiah, maka diambil 1 genggam gandumnya, cukup untuk 1 piring. Kemudian kurmanya 1 biji, dibagi habis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah nangis rahib Badri ini yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduka wa rasuluka. Saya bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkaulah sebenarnya Muhammad utusan Allah dan Rasulnya Allah. Terkejut. Maka salat yang ketiga, wahai Nabi, izinkanlah aku boleh melihat pundak. Maka dibukakanlah oleh Nabi seperti tato, segitiga tertulis Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung dikejut, dicium sama Badri. Jadi pengikut Nabi Isa yang betul-betul, bukan yang sekarang. Dikejut, nangis melihat, bahkan setelah buka dadanya bercahaya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sedikit riwayat yang demikian itulah tidak diingkari bahwa rahib 3 tadi ini benar-benar menunggu selama 13 tahun untuk menunggu bagaimana Nabi SAW itu benar-benar ada di dalam kitabnya. Begitu pula kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti akhlak-akhlak Nabi yang semuanya bernuansa tidak lain dan bukan bagaimana orang yang beramal pasti dengan ilmunya. Apa ilmunya? Yaitu riwayat-riwayat dari sahabat yang bagaimana Mu'ad bin Jabal yang pertama takwalah kepada Allah, yang jelas takwa ini sangat berat karena banyak indikasinya dan indikatornya.